Nusantara, selamat datang di Bataknesia Channel. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sosok Jenderal Polri aktif berdarah Batak yang masih bertugas melindungi dan menegakkan hukum negara Indonesia. Ternyata beberapa yang menjabat Jenderal Bintang 2 atau Inspektur Jenderal Polisi berdarah Batak ini punya segudang prestasi selama kepemimpinannya. Siapa saja dan bagaimana rekam jejaknya? Simak ulasannya berikut ini. Satu, Irjen Pol Tornagogo Sihombing. Irjen Pol Tornagogo Sihombing lahir pada tanggal 23 November 1967. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri sejak tanggal 6 Desember 2019 dengan jabatan sebagai Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat ke-6. Irjen Tornagogo Sihombing adalah alumni Akademi Kepolisian atau Akpol yang berhasil lulus di tahun 1990 dengan pengalaman dalam bidang reserse. Masa dinasnya mulai dari lulus Akpol tahun 1990 hingga sekarang. Awal karir Pak Tornagogo menjabat sebagai Pamen Bareskrim Polri, Kasat 1 Kamnekdit Reskrimum Polda Metro Jaya, Wadi Reskrimum Polda Metro Jaya, dan Kapolres Metro Bandara Soekarno-Hatta di tahun 2009. Selang 2 tahun beliau berhasil menjabat sebagai Kabak Sumda, Rorenmin Bahar Kampolri, Dires Narkoba Polda Papua dan Analisis Kebijakan Madya Bidang Pit Narkoba Bareskrim Polri di tahun 2015. Karirnya semakin cemerlang dengan menjabat sebagai Kaprodi S3, Ditprok Pasca Sarjana STIK Lemdikpol Polri, Wadir Tipiter Bareskrim Polri, Karawasidik Bareskrim Polri, Dirtipideksus Bareskrim Polri dan Kapolda Papua Barat di tahun 2019 hingga saat ini. Dua, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak. Irjen Pol Panca Putra merupakan putra asal Medan, kelahiran Sumatera Utara Januari 1969. Dirinya merupakan lulusan Akpol tahun 1990 dan berpengalaman di bidang reserse. Sebelum menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara, Jenderal Bintang 2 itu sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara atau Sulut. Beliau menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara sejak tanggal 3 Agustus tahun 2020. Bapak Irjen Panca juga merupakan mantan Direktur Penyidikan KPK sebelum akhirnya ditarik Polri kembali berdinas di struktur Polri. Selama bertugas di KPK, Bapak Irjen Panca Putra Simanjuntak banyak menyelesaikan kasus yang mangkrak. Beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990. Jenderal Bintang 2 ini tercatat memiliki banyak pengalaman di bidang reserse. Beliau pernah menjabat sebagai Kapolres Banyumas dan Kapolres Tegal. Dan di tahun 2011 beliau pernah bertugas sebagai Wadi Reskrimsus Polda Jateng. Kemudian di tahun 2012 menjabat sebagai Direskrimsus Polda Kalteng. Tahun 2017 Pak Panca Putra pernah dipercaya sebagai Wadir Tipidum Bareskrim Mabes Polri. Kemudian beliau juga pernah dipercaya sebagai Direktur Penyidikan KPK di tahun 2018. Di tahun 2020 sebelum menjadi Kapolda Sumatera Utara, Pak Panca Putra dipercaya menjabat sebagai Kapolda Sulut. Tiga, Irjen Pol Edi Sumitro Tambunan. Irjen Pol Edi Sumitro Tambunan lahir pada tanggal 27 Agustus tahun 1967. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri sejak tanggal 17 Desember 2021, menjabat sebagai Widya Iswara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Beliau merupakan alumni dari Akademi Kepolisian atau Akpol yang berhasil lulus di tahun 1989 dengan pengalaman dalam bidang reserse. Masa dinasnya mulai dari lulus Akpol 1989 hingga sekarang. Bapak Irjen Edi melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK tahun 1997, Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia atau Sespim Polri pada tahun 2003.
Beliau juga melanjutkan pendidikan ke Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi atau Sespimti di tahun 2012, sehingga beliau pun berhasil menjabat sebagai analisis kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri. Awal karir Pak Edi menjabat sebagai Kapolres Surabaya Utara Polda Jawa Timur, Kapolres Ngawi Polda Jawa Timur, dan Wadir Reskrim Polda Sumatera Utara tahun 2008. Selang 1 tahun kemudian, beliau pun berhasil menjabat sebagai Kapolres Metro Tangerang PMJ, di Reskrim Polda Bali, di Reskrimum Polda Bali dan Jawa Barat. Sepak terjangnya semakin bersinar dengan menjabat sebagai Dirbinmas Polda Metro Jaya, Karobinopsnal Bahar Kampolri tahun 2016, dan selang 3 tahun kemudian beliau menjabat sebagai Wakapolda Kalimantan Timur. Tak hanya itu, Pak Edi juga pernah menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat hingga Widyaswara Kepolisian Utama TK1, Sespim Lemdiklat Polri tahun 2021. 4. Irjen Pol Suwondo Nainggolan. Irjen Pol Suwondo Nainggolan, sering disapa Pak Suwondo, ini lahir di Jakarta pada tanggal 26 April tahun 1972. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri sejak tanggal 16 November 2020 dengan jabatan sebagai Kakor Binmas Bahar Kampolri keempat. Bapak Suwondo alumni dari Akademi Kepolisian atau Akpol yang berhasil lulus di tahun 1994 dengan pengalaman dalam bidang reserse. Masa dinasnya mulai dari lulus Akpol tahun 1994 hingga sekarang. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia atau Sespim Polri. Beliau juga melanjutkan pendidikan ke Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi atau Sespimti di tahun 2019, sehingga beliau pun berhasil menjabat sebagai Korspri-Pim Polri. Awal karir Pak Suwondo menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi. Kemudian berlanjut menjabat Kapolsek Metro Setiabudi Jaksel, Kasat Reskrim Polres Metro Jakpus, Kasubdit 5 Korupsi Ditreskrim Suspolda Metro Jaya, dan Pamen Polda Metro Jaya di tahun 2011. Memasuki tahun 2013, beliau menjabat sebagai Kasubdit 1 Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan selang 1 tahun kemudian beliau berhasil menjabat sebagai Kapolres Karimun dan Wakapolres Tabarelang. Karirnya semakin bersinar setiap tahunnya, dengan jabatan hingga di tahun 2020, beliau menjabat sebagai Kasubdit 5 di Tipidum Bareskrim Polri, Dires Narkoba Polda Metro Jaya, Analisis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri, Karobinkar SSDM dan Kakor Binmas Bahar Kampolri keempat di tahun 2020. Dalam masa kepemimpinannya, beliau sukses membongkar jaringan narkoba internasional, ikut dalam penangkapan buron kakap Joko Chandra yang bekerja sama dengan tim Polri dan polisi di Raja Malaysia, menangkap pengusaha ternama yaitu Haji Permata, dan ia juga pernah menangkap Zulkiflia, vokalis band Zifilia, dalam kasus narkoba. Sekian informasi mengenai rekam jejak 4 Jenderal Bintang 2 berdarah Batak dengan segudang prestasi.